Ketukan pintu semakin keras terdengar, membuat semua orang yang berada di ruang tengah bertanya-tanya, orang mana yang bertamu secara tidak sopan lewat pintu belakang. Sepertinya ada hal janggal yang sedang terjadi. Pak Sastro menuju ke arah pintu belakang dengan langkah pelannya. Bena masih terdiam lemas di dekat kaki ibunya. "Hati-hati, Pak," ucap Bu Laras yang mulai khawatir dengan apa yang akan terjadi. "Iya, Bu, orang iseng paling ini," jawab Pak Sastro yang sudah memegang gagang pintu belakang. Secara pelan pintu ditarik oleh Pak Sastro. Hembusan angin masuk saat pintu dibuka. Dingin menusuk tulang, padahal hari belum masuk petang. Pak Sastro tak menemukan apapun di balik pintu yang telah terbuka. Hanya kebun kosong dengan pepohonan yang terus bergerak tertiup angin kencang. Mata Pak Sastro terus memperhatikan ke sekitar. Barangkali benar ada orang yang usil mengganggu keluarganya. Namun tak juga menemukan apa yang dicarinya. Apa yang membuat hatinya gusar saat ini? Pak Sastro segera menutup kembali pintu tersebut. Tiba-tiba ujung mata Pak Sastro melihat ke bawah kakinya. Pak Sastro terdiam saat ini. Tubuhnya bagai patung yang tak bisa digerakkan. Pelan kepalanya menoleh ke arah istrinya. "Bu, ular besar banget," ucapnya dengan suara lirih. "Pak, tahan di situ." Bu Laras segera bergerak ke arah dapur, sembari mengambil garam yang ada di wadahnya. Pelan ia mendekat ke arah suaminya. Lantas Bu Laras akhirnya melihat sosok ular itu, terdiam dengan posisi melingkar tubuhnya. Panjangnya entah berapa, lebarnya melebihi ukuran genggaman orang dewasa. Warnanya hitam pekat. "Bu, sini garamnya," ucap Pak Sastro setengah berbisik, karena ia tidak ingin mengejutkan sosok ular tersebut. Bu Laras segera memberikan garam pada suaminya. Pak Sastro memejamkan matanya. Mulutnya seperti merapalkan sesuatu samar terdengar. "Aku gak ganggu kalian di sini. Pergi," ucap Pak Sastro sambil menaburkan garam ke arah ular tersebut. Kepala ular itu terangkat dari posisinya. Lidahnya keluar masuk. Matanya mulai memperhatikan Pak Sastro. Seperti tahu dengan apa yang akan dikatakan oleh Pak Sastro. Ular tersebut segera membalikkan tubuhnya pergi menuju kebun di belakang rumah. "Ular apa itu, Pak?" tanya Bu Laras. "Bukan ular biasa itu, Bu. Kamu hati-hati," ucap Pak Sastro. "Kamu bagaimana bisa toh milik kontrakan? Baru 2 hari kita berada di sini sudah banyak hal aneh terjadi," ucap Bu Laras dengan kesal. "Maumu opo toh, Bu?" "Aku mau pindah, Pak." "Aku gak bisa pindah lagi. Uang pegangan sudah habis. Gak ada lagi yang bisa dijual kan? Mau apa? Pesugihan?" jawab Pak Sastro yang kini mulai emosi. "Pak, jaga bicara kamu ya," timpal Bu Laras. "Lalu mau apa, Bu? Kondisi kita seperti ini. Kamu harus terima. Kalau tidak..." "Pak, Bu, sudah," ucap Bena memotong perdebatan orang tuanya. Keadaan mendadak sunyi. Laras dan Sastro hanya saling menatap. Tak berani lagi melanjutkan perdebatan di depan anak pertama mereka. "Maaf, Bapak emosi," ucap Sastro dengan singkat. "Yang jadi pertanyaan, sumur ini gimana? Gak ada air, Pak. Bu, Bena mandinya gimana?" tanya Bena kepada orang tuanya. "Bu, bagaimana?" Sastro bertanya lagi. Aku lagi yang harus minta tolong sama tetangga," jawab Bu Laras dengan kesal. "Kamu yang kenal sama Bu Marni, coba minta tolong dulu," ucap Sastro setengah memohon. "Yo wes, Raka, Panji, mau ikut ibu tidak?" teriak Bu Laras sambil melangkah keluar. Suasana sore itu tidak terlalu baik. Bena hanya bisa terdiam menatap kedua orang tuanya, ditemani bau sumur yang kini semakin busuk menyiksa hidung yang menghirupnya. Sastro duduk terdiam di kursi kecil. Bena berada di tikar di depan kamar yang berada di belakang. "Bena, sementara kita mandi di tempat tetangga dulu ya," tanya Pak Sastro sambil menghisap sebatang rokok yang baru saja ia nyalakan. "Ya nggak masalah, Pak. Ya mau gimana lagi, sambil nunggu air sumurnya jadi normal," jawab Bena. "Pak, Pak, Pak!" terdengar teriakan Bu Laras dari ruang depan. "Pak, Panji, Pak, Panji!" Bena segera bergerak menuju ruang depan, disusul oleh Pak Sastro yang berjalan tak imbang di belakang Bena. "Ada apa, Bu?" tanya Bena. "Ono opo, Bu Ne? Ada apa lagi?" susul Pak Sastro yang lekas melihat istrinya dengan wajah penuh kebingungan. "Panji kemana? Kemana?"
ucap Bu Laras dengan panik. Lah, anak itu paling udah nongkrong di tempat penyewaan PlayStation, Bu. Gak usah bingung lah, Bu, ucap Bena. Raka, bangun nak, bangun. Pak Sastro kemudian membangunkan anak keduanya yang terlelap di kursi tamu. Lekas Raka yang mendengar itu langsung terbangun. Wajahnya kebingungan melihat ke sekitar. Nak, adikmu kemana? Tadi kan kamu berdua di sini kan? Tanya Pak Sastro pada Raka. Pak, Bu, maaf ya. Tadi Raka ngantuk banget. Bener-bener ngantuk, Bu. Mata Raka berat banget. Ucap Raka yang masih mengucek-ngucek matanya. Tapi kamu tadi ngeliat adikmu kan? Tanya Bu Laras. Lihat, Bu. Raka lihat. Ada perempuan datang duduk di sebelah Panji. Tapi habis itu Raka gak bisa nahan ngantuk lagi, Bu. Ucap Raka dengan raut wajah penuh ketakutan. Semua orang terdiam di ruangan tersebut. Tak ada yang menyadari dari tadi ternyata ada orang yang datang ke rumah ini tanpa permisi. Pak Sastro terdiam memikirkan sesuatu, sedangkan Bu Laras nampak panik memikirkan anak terakhirnya. Bena kemudian bergegas berjalan keluar, mencari tahu kali saja adiknya hanya pergi bermain. Ia berlari menuju tempat biasa adiknya bermain PlayStation. Jaraknya tak terlalu jauh dari rumahnya, masih di sekitaran rumah. Buru-buru Bena berlari. Sampai saat di lokasi tak terlihat sedikit pun batang hidung dari adik yang terakhir. Tanpa bertanya pada siapapun, Bena segera berlari kembali ke rumah. Pak, Panji gak ada di tempat biasa dia main, ucap Bena sambil menuju pintu rumah. Terus di mana adikmu, Ben? Tanya Bu Laras pada anaknya. Bu, sabar dulu, ucap Pak Sastro. Sabar, katamu sabar, anakmu dibawa orang, Pak, sahut Bu Laras pada suaminya. Sastro bangun dari duduknya dan ia pun melangkah keluar rumah. Ben, ayo ikut, kita ke rumah Pak RT sekarang, perintah Pak Sastro pada anak pertamanya. Raka, temani ibu di sini. Yang ngambil Panji bukan manusia. Ada yang tidak suka dengan keluarga kita, ucap Pak Sastro kembali. Kini Pak Sastro bersama Bena melangkah pergi dari rumah, bermaksud meminta bantuan kepada warga setempat. Dalam perjalanan, pikiran Pak Sastro terus menerawang jauh. Ia yakin Panji telah dibawa oleh seseorang dari dunia lain. Ia paham akan semua perilaku anaknya. Ia paham akan semua hal tentang rumah itu saat ini. Dalam diam Pak Sastro menyimpan semua rahasia itu sendirian. Tak ingin membaginya kepada siapapun termasuk istrinya. Setelah berjalan melewati beberapa rumah, Pak Sastro dan anak pertamanya akhirnya sampai di depan rumah Pak RT. Assalamualaikum, Pak Derajat, ucap Pak Sastro mendatangi pimpinan di daerah rumahnya. Pak Sastro, waalaikumsalam. Monggo silakan masuk, Pak. Ada apa ini? Bukannya masalah surat pindah dan lain-lain sudah diurus kemarin ya? Tanya Pak Derajat. Pak, tolong saya, mohon bantuannya. Panji hilang, Pak. Anak saya hilang, ucap Pak Sastro. Loh, hilang gimana? Sudah dicari tempat biasa anak itu bermain? Tanya Pak Derajat memastikan. Sampun, Pak, sudah. Bena sudah mencarinya di rental PlayStation, tapi Panji tidak juga ditemukan. Teman-temannya juga tidak ada yang tahu. Sandal yang biasa anak itu pakai masih berada di rumah. Apa mau lapor polisi, Pak? Tanya Pak Derajat kembali. Belum 2x24 jam, Pak. Saya yakin bukan manusia yang bawa anak saya, jawab Pak Sastro. Bena yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam saja. Anak itu mulai merasakan hal yang jauh lebih buruk dari rumah yang ia tinggali. Sudah saya bilang, pikir kembali untuk tinggal di rumah itu. Tanah itu terkutuk, Pak. Sudah banyak yang tidak betah berada di rumah tersebut. Gini aja, ayo kita datang ke rumah Mbak Krama. Siapa tahu ada petunjuk dari beliau. Itu juga kalau Pak Sastro sudah yakin dengan hal ini. Pak Derajat menawarkan pilihan. Mari, Pak, kita ke sana. Saya yakin anak saya dibawa makhluk lain. Tadi saya melihat ular hitam besar sekali di pintu belakang rumah, Pak, jawab Pak Sastro. Baik kalau begitu, sebentar, saya ganti baju dulu ya, Pak, pinta Pak Derajat. Tak perlu waktu lama Pak Derajat, Pak Sastro dan Bena berangkat menuju kediaman Mbah Krama, orang yang dipercaya warga sekitar sebagai tokoh masyarakat. Usianya tidak lagi muda. Beliau adalah orang yang dipercaya mampu menangani hal-hal yang berkaitan dengan makhluk tak kasat mata. Beberapa sumber menyebutkan di sekitaran rel kereta api setelah terjadi banyak korban, biasanya Mbah Krama akan membantu menetralisir tempat tersebut. Kali ini langkah mereka bertiga terburu-buru. Langit mulai sayu. Matahari seakan ingin turun perlahan berganti dengan malam yang siap datang.
Jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh. Kini mereka bertiga sudah berada di depan rumah Mbah Krama. "Heh kalian, masuk sini. Sini Derajat, ajak yang lain masuk," ucap Mbah Krama yang ternyata sudah berada di halaman depan rumahnya. "Assalamualaikum Mbah, maaf mengganggu waktunya," ucap Pak Derajat dengan sopan. "Waalaikumsalam, sini semuanya masuk, masuk," sambut Mbah Krama. "Ada apa ini? Sepertinya sedang terburu-buru. Apa ada masalah?" tanya Mbah Krama pada Derajat dan Sastro. "Iya Mbah, ini perkenalkan, Pak Sastro namanya, warga baru di Gang Melati. Beliau menempati rumah tua itu Mbah," ucap Pak Derajat memperkenalkan Pak Sastro. "Kalau kamu siapa Cah Bagus? Namamu siapa?" tanya kembali Mbah Krama. "Nama saya Bena Mbah," ucap Bena dengan singkat. "Jadi gini Mbah, ada anak hilang. Anak dari Pak Sastro ini hilang, sudah dicari kemana-mana tapi tidak ditemukan. Pak Sastro yakin sekali kalau anaknya dibawa makhluk penghuni rumah itu," ucap Pak Derajat menjelaskan. "Oh, jadi kamu ya yang menempati rumah perempuan itu?" Pertanyaan dari Mbah Krama membuat Sastro bertanya-tanya. "Perempuan siapa Mbah? Siapa dia?" "Dulu rumah itu ditempati oleh seorang janda. Orang biasa memanggilnya dengan sebutan Mbah Wat. Tanah rumah itu tidak sembarangan, Le. Apa yang kamu lakukan di sana kemarin membuat para penghuni rumah dan kebun belakang rumah itu menjadi terganggu," Mbah Krama menjelaskan. "Ngapunten Mbah, saya minta maaf. Saya hanya ingin tinggal di rumah itu, tidak ingin mengganggu yang lain. Saya hanya melakukan doa agar kami sekeluarga diizinkan untuk tinggal di rumah tersebut," jawab Pak Sastro mencoba meluruskan. "Aku paham dengan tujuanmu, tapi tak semua tujuan baik akan diterima begitu saja. Wes, ayo, nanti tambah malam, kumpulkan warga sekitar, bawa barang-barang yang bisa dibunyikan," pinta Mbah Krama memberikan petunjuk. Buru-buru Pak Sastro dan Pak Derajat mengumpulkan orang-orang di Gang Melati. Bena juga ikut membantu memanggil teman-temannya termasuk Arif dan Reza. Mereka semua berkumpul di halaman rumah Mbah Krama, membawa barang apapun yang bisa menghasilkan bunyi. "Ada apa sih Ben, rame-rame?" tanya Reza pada temannya. "Panji hilang, Bapak yakin kalau dibawa setan," ucap Bena dengan singkat. "Digondol kalong wewe ya Ben?" tanya Arif. "Mulutmu Rif, asal jeplak aja kalau bicara," timpal Reza pada temannya. "Udah, diam dan nurut saja apa arahan orang-orang nanti. Jangan malah bikin masalah ya, Za, Rif," pinta Bena pada kedua temannya itu. Nampak wajah lelah terlihat pada bocah itu. Kebingungan juga menyelimuti pikirannya. Yang jadi pertanyaan saat ini, kemana sebenarnya Panji dibawa? Beberapa warga sudah menelusuri sudut-sudut gang, tapi bocah itu bagai hilang di telan bumi. "Warga semua, mohon bantuannya. Anak dari salah satu warga kita, kawan kita, ya walaupun baru beberapa hari tinggal di sini, anaknya hilang. Saya mohon buat warga sekalian nanti bantu dengan membunyikan apapun yang Bapak dan Ibu bawa. Kita 3 kali keliling di sekitaran Gang Melati ini. Ini sudah syarat dari Mbah Krama." Arahan sudah diberikan oleh Pak Derajat. Nantinya warga diperintahkan untuk keliling kampung sampai 3 kali putaran. Pak, orang baru, sudah cacar, miskin, ngerepotin lagi. Susah, dasar orang susah." Suara hinaan itu keluar dari salah satu warga. Semua mata tertuju pada sosok laki-laki tersebut. Sosok laki-laki dengan badan tinggi, putih bersih. Ia adalah salah satu orang yang dikenal cukup mampu yang juga tinggal di wilayah tersebut. Pak Lukman namanya. "Maaf Pak, mohon maaf. Salah saya apa ya sampai tega bicara seperti itu?" Pak Sastro menanyakan langsung. "Saya pulang kantor capek Pak. Malah disuruh buat keliling kampung ngurusin masalah gak jelas kayak gini. Harusnya lapor polisi aja. Bakal jelas itu anak kemana. Paling juga nongkrong di jalan Pantura sama pengamen jalanan." "Jaga bicara Anda. Kalau tidak mau membantu silakan tinggal ke tempat ini," ucap Pak Sastro memotong perkataan Pak Lukman. "Kamu itu sombong sekali. Uang melarat, miskin kamu. Saya tahu kamu tinggal di situ karena ongkos sewanya murah kan? Murah gak masuk akal. Sudah tahu rumah itu tidak layak dihuni manusia, masih saja nekat," ucap Pak Lukman yang semakin menjadi-jadi. "Pak Lukman, cukup Pak. Agar proses ini berjalan, mari kita laksanakan tanpa adanya perdebatan. Kita warga di sini paham dengan kondisi rumah tersebut, paham akan rumor yang sering beredar tentang tanah itu. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mari kita jalankan arahan dari Mbah Krama. Mari, tidak usah ada perdebatan lagi,"
Ucap Pak Derajat mencoba menengahi perdebatan yang terjadi. Sabar ya Pak Sastro, orang itu memang sombong sekali. Mentang-mentang kerja di bank udah merasa paling kaya di kota Bahari, padahal juga pegawai. Bisik Bu Marni mencoba menenangkan Pak Sastro. Injih Bu, gak apa-apa, saya paham kok, saya tahu posisi saya. Ucap Pak Sastro dengan lirih. Kini hari memasuki petang, matahari mulai terbenam di ufuk barat. Warga akhirnya berjalan mengelilingi Gang Melati. Berjalan menuju Gang Mawar lalu kembali ke Gang Melati. Dua gang tersebut secara langsung dipisahkan oleh kebun yang berada di belakang rumah kontrakan yang ditinggali oleh Pak Sastro dan keluarganya. Suara kentongan dan beberapa alat dapur terus dibunyikan. Nama Panji terus mereka sebut. Bu Laras yang ikut dalam rombongan juga ikut meneriakkan nama anaknya. Ia berjalan menggandeng Raka, sedangkan Bena bersama dua orang temannya. Di depannya ada Pak Sastro dan Pak Derajat memimpin rombongan. Mbah Keramas dari awal tidak ikut dalam rombongan tersebut. Ia hanya berdiri di depan pohon beringin di dekat kebun. Kereta api beberapa kali lewat. Tak terasa warga sudah 3 kali mengelilingi jalur tersebut. Kini mereka semua berhenti di depan pohon beringin yang memisahkan antara rel kereta api dan kebun. Mbah Krama, sudah 3 kali kita keliling Gang Melati dan Mawar. Selanjutnya bagaimana Mbah? Tanya Pak Derajat. Tanpa menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Derajat, Mbah Krama lalu melangkah menuju kebun di belakang rumah. Setelah itu ia terdiam di depan kebun tersebut. Wajahnya sesekali menatap ke atas. Asap mengepul keluar dari mulutnya. Wajahnya lalu menengok ke arah belakang, mengisyaratkan agar semuanya segera mendekat ke arahnya. Tak mau menunggu lama, Pak Sastro segera bergerak dengan langkahnya yang tak imbang, disusul oleh Pak Derajat dan yang lain. Sastro, masuk ke tengah kebun itu. Anakmu ada di situ sendirian, ucap Mbah Krama. Dan tanpa menunggu lama, Pak Sastro masuk ke tengah kebun. Hawa aneh dirasakan Pak Sastro dan yang lainnya. Rasanya panas sebagai di dalam oven. Padahal malam itu angin laut berhembus dengan kencang dari arah utara. Dengan langkah perlahan, Sastro dan yang lainnya menuju ke tengah kebun tersebut. Samar-samar matanya menangkap sesuatu. Panji terduduk lesu di tengah kebun, tepat di belakang rumah kontrakan itu. Rasa bingung menyelimuti Bena yang datang setelah bapaknya. Bagaimana bisa adiknya bisa berada di tengah kebun seperti ini? Pak Sastro dibantu oleh warga setempat akhirnya berhasil menemukan anaknya yang seharian tidak kembali. Rasa haru menyelimuti wajah Pak Sastro. Bu Laras langsung memeluk anak terakhirnya tersebut, sembari terus mengusap kepala anak itu dan mencoba menenangkan Panji yang terus saja menangis ketakutan. Kondisinya tidak baik Pak, sebaiknya lekas bawa anak Bapak ke dalam rumah, ucap Pak Derajat selaku RT yang memimpin pencarian hingga malam tiba. Pak Sastro segera menggendong anaknya dan para warga yang melihat hal tersebut ikut merasa lega. Bu Laras masih menangis. Raka masih berusaha menenangkan ibunya. Bena hanya terdiam melihat pohon asam yang berada di tengah kebun tersebut, tempat di mana adiknya ditemukan. Weh, ngelamun, ayo balik, ucap Reza yang mengagetkan Bena. Wes, sudah, Panji sudah ketemu Ben. Wes aman, ayo balik, udah terlalu malam ini, timpal Arif menambahi. Semua warga kembali ke tempatnya masing-masing. Namun ada beberapa warga juga yang masih berkumpul di halaman rumah Pak Sastro. Pak Derajat ikut mengantar. Mbah Krama juga sudah berdiri di depan pohon mangga yang berada di depan halaman rumah Pak Sastro. Sudah selesai malam ini. Selanjutnya apa Wat? Gumam Mbah Krama di depan pohon mangga. Panji, kamu kemana aja? Ibu sama yang lainnya nyari kamu kesana kemari. Kamu sebenarnya kemana nak? Ucap Laras yang ingin tahu kebenaran dari anaknya. Panji dibawa Mbak Putri Bu, dibawa main. Tadi Panji takut saat mau pulang. Mbak Putri gak mau mengantar, ucap Panji yang masih menangis. Mbak Putri siapa nak? Tanya Pak Sastro. Mbak Putri yang kalau pagi suka nyapu rumah ini Pak, ucap Panji. Semua orang kebingungan, termasuk Pak Sastro dan istrinya. Bena dan Raka hanya terdiam melihat kondisi adiknya. Mungkin saat ini banyak tekanan yang dirasakan oleh Panji. Berbeda dengan yang lain, Pak Lukman tampak masih mengawasi keluarga itu. Dia tampak berbicara dengan Pak Derajat. Keduanya terlihat seperti sedang terlibat perdebatan kecil. Tak lama berselang, Pak Lukman menuju Mbah Krama yang kini berdiri di bawah pohon mangga. Mau sampai kapan Pak kayak gini terus? Rumah ini harus dibakar. Yang punya nggak bisa membangun, yang tinggal di sini nggak bisa lama. Lalu apa fungsinya? Ucap Pak Lukman.
Man, tidak semudah itu. Bukan masalah rumahnya, tapi masalah ada pada orang yang dulu menempati rumah ini, ucap Mbah Krama mencoba menjelaskan. Semua mata tertuju pada Mbah Krama yang baru saja mengucapkan kalimat tersebut, seakan ada rahasia besar yang tersimpan akan rumah kontrakan ini. Orang yang tinggal di sini gak ada yang betah, gak ada pula yang mau membersihkan tempat ini. Lalu sekarang muncul gangguan yang lain, yang barusan terjadi, rumah ini terkutuk, Mbah, ucap Pak Lukman dengan keras. Terus kamu maunya gimana? Ingin orang-orang kerasukan lagi seperti kejadian kamu kecil dulu? Jawab Mbah Krama. Pertanyaan tersebut membuat Pak Lukman terdiam. Kalau sampai ada korban lagi, aku gak mau ikutan, Mbah, jawab Pak Lukman beberapa saat kemudian. Kini ia pergi meninggalkan rumah Pak Sastro. Semua terdiam melihat apa yang barusan terjadi. Sikap Pak Lukman yang keras hingga perdebatan terjadi antara dia dan Mbah Krama membuat Bena makin menyimpan banyak pertanyaan tentang rumah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara semua, monggo silakan kembali ke rumah masing-masing. Panjinya sudah ketemu, sekarang biarkan Pak Sastro dan keluarganya istirahat. Sekali lagi terima kasih ya untuk semua, ucap Pak Derajat memerintahkan para warganya. Kini malam kian larut. Sisa orang-orang yang masih bertahan menyaksikan peristiwa ini akhirnya kembali satu persatu ke rumahnya, termasuk teman-teman Bena, Reza, dan Arif. Tinggal beberapa tetangga dekat saja yang masih mencoba menenangkan Bu Laras dan Panji. Bu Laras, sekilas saya dengar tadi air di sumur mendadak jadi bau busuk ya, Mbak? Tanya Bu Marni memastikan. Iya Bu, benar. Air yang tadi pagi biasa saja tiba-tiba sore tadi berbau busuk, sangat busuk, melebihi comberan. Kami bingung mau mandi di mana, Bu, jawab Bu Laras dengan wajah menunduk. Sesekali ia mengusap air mata yang masih keluar. Ya sudah, gampang itu. Ambil air di rumah saya. Silakan mandi di rumah saya sampai air tersebut kembali normal, ujar Bu Marni. Mendengar penawaran tersebut, hati Bu Laras sedikit terobati. Beban berat seakan terobati, walaupun tak banyak. Bantuan tersebut sangat berharga baginya. Pak Sastro, saya pamit ya. Anak Bapak saat ini sudah ditemukan. Silakan kalau ada apa-apa Bapak bisa kabari saya. Bapak adalah tanggung jawab saya sebagai ketua RT di sini, ucap Pak Derajat pamit. Matur suwun sangat ya Pak. Terima kasih sudah banyak membantu saya. Pak Sastro menjabat tangan Pak Derajat. Sudah tugasnya. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum, ucap Pak Derajat yang dijawab salam kembali oleh Pak Sastro. Mbah Krama masih terus berdiri mematung di depan pohon mangga. Entah apa yang ia lakukan dari tadi. Yang jelas tak ada seorang pun yang mendekat setelah perdebatan dengan Pak Lukman. Mbah, yang lain sudah pulang. Mbah mau saya antarkan pulang? Tanya Pak Sastro. Sudah semalam ini, yang lain juga sudah kembali. Udah, waktunya aku juga pulang. Mana anakmu Panji? Tanya Mbah Krama. Ada di dalam, Mbah, sudah mau tidur setelah sebelumnya mandi dan membersihkan badan, tambah Pak Sastro. Mbah Krama tiba-tiba langsung masuk ke rumah Pak Sastro. Ia mencari Panji yang ternyata sudah mulai tertidur ditemani oleh Bu Laras. Mbah Krama menyentuh kepala Panji, mengusapnya 3 kali dari balik baju. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil, dituangkan sedikit minyak tersebut di tangan. Setelahnya di bagian kening ia usapkan lagi sebanyak 3 kali. Minyak tersebut memiliki wangi yang khas. Bena yang menyaksikan itu merasa penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Mbah Krama. Bah, itu apa ya? Kok baunya wangi sekali? Tanya Bena penuh penasaran. Minyak wangi yang sudah dicampur dengan daun kelor ini gunanya untuk mengusir makhluk gaib. Daun kelor juga digunakan untuk menangkal guna-guna dan melunturkan jimat atau susuk. Besok cari daun ini. Setelah itu gantung di atas pintu dalam untuk mengusir gangguan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Mbah Krama memberikan arahan. Baik Bah, besok akan saya cari, jawab Pak Sastro yang sudah berada di depan pintu kamarnya. Mbah Krama segera keluar kamar dan setelah selesai dengan ritualnya, Sastro yang sedari tadi menunggu akhirnya menemani Mbah Krama pulang ke rumahnya. Gak apa-apa, anakmu gak kenapa-napa, cuman pasti ada trauma. Kadang wanita itu suka melakukan hal di luar kendali kita, ucap Mbah Krama yang membuat pertanyaan di pikiran Pak Sastro. Wanita? Siapa Mbah? Sosok wanita penghuni rumah itu? Sastro mencoba menebak. Kamu sudah pasti tahu. Aku tahu kamu bukan orang sembarangan. Tapi kamu yang sekarang belum cukup mampu. Mungkin sebentar lagi. Kamu yang sabar, ucap Mbah Krama. Maksudnya bagaimana Mbah? Saya tidak paham.
Saya memang sekelebat sering melihat wanita tua di rumah itu. Tapi ya sudah, saya anggap beliau ini penghuni lama rumah itu. Intinya saya tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu, ucap Sastro. Aku paham, maksudmu hanya ingin tinggal di rumah itu saja. Tapi kamu harus tahu rumah itu, tanah itu bukanlah tempat sembarangan. Lemah angker itu berbeda, ucap Mbah Krama sambil terus melanjutkan langkahnya. Lemah angker? Pertanyaan itu menghentikan kaki Sastro sejenak. Maksudnya apa, Mbah? Kamu belum kuat akan mental. Kalau kuat akan banyak hal yang akan didapat. Kekuatan hitam menutupi tanah itu. Lemah angker harus diubah jadi lemah adem, supaya berkah untuk ditinggali. Mbah Krama mencoba menjelaskan. Sastro yang mendengar hal tersebut tampak serius untuk menyimak. Besok cari 3 telur angsa ya, Tro. Kamu bisa cari di pasar Unggas. Banyak itu, perintah Mbah Krama. Telur angsa? Untuk apa, Mbah? Iya, telur angsa. Itu dipercaya dapat mengusir makhluk gaib dengan menggunakannya sebagai pagar. Untuk menjadi pagar, telur angsa harus ditanam di pekarangan rumah. Gunanya agar sulit dilewati oleh makhluk gaib, ucap Mbah Krama memotong Sastro sebelum menyelesaikan pertanyaannya. Tanpa terasa mereka berdua sudah sampai di depan rumah Mbah Krama. Pembicaraan sepertinya tak selesai malam itu. Dalam pikiran Sastro masih banyak sekali hal-hal yang ingin ia gali lebih tentang rumah itu dan tentang hal-hal yang dulunya pernah terjadi. Malam kini semakin larut. Bu Laras sudah berada di kamarnya. Panji sudah tertidur ditemani ibunya. Raka dan Bena masih terjaga di atas kasur membicarakan hal yang tak masuk akal terjadi pada adik mereka. Mas, tahu nggak Panji tadi dibawa kemana? Tanya Raka dengan raut wajah penasaran. Ya nggak tahu lah, Kak. Itu aneh banget. Kita semua tahu tadi sore Panji masih di dalam rumah. Tiba-tiba hilang gitu aja. Kamu juga loh. Bisa-bisanya kamu tidur pas ada orang masuk, ucap Bena sedikit mengomeli adiknya. Mas, bener-bener mas. Waktu datang orang itu aku ngantuk banget. Gak bisa ditahan. Entah aku tidur atau pingsan. Rasanya sama aja, mas. Raka mencoba meluruskan. Kena sirep kamu, Kak. Jadi kesadaranmu gak bisa kamu kontrol. Bena yang menebak-nebak. Sirep, mas. Apa itu sirep? Tanya Raka dengan polos. Orang kalau kena sirep rasanya ngantuk banget. Pengen tidur pokoknya. Ya kayak kamu tadi yang langsung pelor. Gak ngerasain apa-apa. Akhirnya Panji diambil. Gak salah kamu juga kok, Kak. Semua ini di luar kemampuan kita, ucap Bena. Heran ya, mas. Kenapa bapak milih rumah ini untuk kita tinggali? Murah sih murah. Tapi baru hari pertama gangguannya aja kayak gini, mas, ucap Raka mengeluh. Gak tahu aku, Kak. Kita ini cuman anak. Udah kewajiban kita untuk ikut orang tua. Bisa apa kita saat ini? Masih anak-anak juga? Ya kita harusnya ngikut aja, ucap Bena berbicara sembari membolak-balikan selimutnya. Tiba-tiba suara asing terdengar dari arah depan. Sontak Bena dan Raka saling pandang. Wajah mereka memberikan isyarat dengan apa yang baru saja mereka dengar. Tak lama suara itu kembali terdengar. Semakin jelas, arah suara itu benar-benar datang dari arah halaman rumah. Bu Laras nampak sudah tertidur pulas bersama Panji, sedangkan Pak Sastro masih juga belum pulang ke rumah setelah mengantarkan Mbah Krama pulang. Mas, dengar tidak? Tanya Raka dengan rasa penasaran bercampur dengan rasa takutnya. Dengar, Kak? Iya, gak salah lagi. Suaranya dari depan. Apa mungkin itu bapak ya? Balas Bena bertanya. Mungkin bapak pulang, mas. Raka menebak-nebak. Gak mungkin sih. Kalau bapak pulang pasti langsung masuk. Dan suara itu kembali terdengar untuk ketiga kalinya. Kali ini rasa takut benar-benar datang menghantui Bena dan Raka. Namun rasa penasaran mereka berdua tak kalah besar. Bena bersiap bangkit dari diamnya. Ia menarik membawa adiknya untuk menemani. Barangkali bukan hantu, tapi malah maling yang ingin masuk ke rumahnya. Tapi jauh dari dalam hati Bena membatin. Orang bodoh mana yang mau mencuri di rumah ini? Gak ada yang bisa dibawa pulang juga, gumamnya dalam hati. Kemudian Bena dan Raka melangkah pelan, tak ingin membuat ibu dan adiknya terbangun setelah 1 hari mengalami hal janggal pada hidup mereka. Pelan tapi pasti mereka maju menuju arah jendela yang tertutup tirai warna merah. Setelah sampai di depan jendela, Bena segera memegang sisi hordeng tersebut. Kini sedikit demi sedikit Bena memberanikan diri melihat apa yang ada di halaman rumahnya. Mata Bena langsung terbelalak, tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Pikirannya langsung menerawang ke belakang.
Mengingat satu demi satu peristiwa yang terjadi di rumah ini, kini ia hanya tertegun sambil memandang ke arah depan. Raka yang melihat tingkah kakaknya langsung menyingkap kain yang tergantung di depannya. Dan Raka pun tak kalah terkejut. Kini ia paham makhluk apa sebenarnya yang kakaknya saksikan. Mereka berdua terdiam lama. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut mereka. Hanya mata saling menatap tajam satu sama lain. Sosok hitam itu berdiri tegak di bawah pohon mangga membelakangi mereka berdua. Rambutnya panjang, tubuhnya tinggi besar, warna hitam mengkilap tergambar jelas pada kulitnya. Berulang kali ia menggerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, membuat Bena dan Raka tertegun kaku tak bisa menggerakkan tubuh mereka. "Jah bagus, sudah malam, kenapa tidak tidur?" Suara seorang wanita di antara kepala mereka berdua, dari pelan hingga melengking keras. Keduanya sontak kaget hingga membuat mereka terjatuh ke belakang.